Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjagai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehingga kami masih hidup sampai siang hari ini. Kasih setiamu kepada kami tidak pernah berubah sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan segenap hati kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sampai selamanya Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan sekali lagi. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kami Tuhan kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyediakan yang kami butuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Saat ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dengan puji-pujian kami Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan mulut kami Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Naungi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami sebentar Tuhan saat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati, pikiran, tubuh jiwa kami. Dan sehingga jatuh ke tanah kami yang subur. Dan bisa kami lakukan di setiap kehidupan kami dan menjadi terang, menjadi kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku. Dan hari ini, mungkin setengah hari ini saudara-saudaraku, teman-temanku sudah beraktivitas. Biarlah apapun yang sudah kita lakukan, mari kita bersyukur. Walaupun terkadang yang kita dapati, yang kita jalankan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi marilah kita tetap mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita mau berserah kepada Tuhan. Karena setiap apa yang kita dapat di dalam dunia ini, pasti ada dua aspek. Bisa kita dapat mendapatkan hal yang baik dan bisa kita mendapatkan hal yang tidak baik. Ataupun kita mendapatkan suatu nilai yang bagus atau tidak bagus, memuaskan atau tidak memuaskan. Sukacita, dukacita, semuanya itu pasti kita dapati di dalam dunia ini. Tetapi apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus? Mari kita membuat prinsip di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan Yesus atas apa yang kita dapat. Dan di dalam firman-Nya, biarlah kita mengikuti segala apa yang Tuhan firmankan. Apa yang di dalam firman Tuhan tuliskan. Biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bergereja pun kita seperti itu. Jangankah hanya kita mendapatkan firman-firman atau kita mencari firman-firman yang hanya enak-enak saja. Hanya yang menyenangkan telinga kita. Hanya dongeng-dongeng atau cerita-cerita belaka. Tetapi kita harus bisa menerima firman yang dimana firman itu yang menegur kita, yang membangun kita. Karena jikalau firman itu dapat menegur, dapat membimbing kita ke dalam jalan yang benar, itulah yang harus kita kejar. Pertobatan itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Begitu juga kami di dalam Mesbah Keluarga ini. Kami mementingkan pertobatan di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan kami juga selalu menyampaikan firman tentang pertobatan. Dan bagaimana itu adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Jikalau tanpa ada pertobatan, tidak akan ada keselamatan. Dan pada waktu itu, jikalau kita tahu Tuhan Yesus, mungkin juga teman-teman sudah membaca tentang bagaimana Tuhan Yesus banyak sekali pengikutnya. Tetapi mereka mengikuti Tuhan Yesus hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan mujizat, hanya untuk kepingin mendapatkan kelimpahan, hanya mungkin ingin mendapatkan makanan. Dan pada waktu Tuhan Yesus tahu bagaimana Dia memberikan roti, makanan kepada 5.000 orang, dan di mana Dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, tetapi Tuhan berdoa dan mukjizat terjadi. Apakah hanya itu sekedar itu saja? Hanya sekedar mendapat makanan, tetapi kita bisa tahu di dalam Yohanes 6 banyak sekali perikop-perikop yang terdapat di dalam Yohanes 6 ini. Dan salah satunya bagaimana bahwa murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita mau baca ya, pada waktu itu
Jikalau kita teman-teman, saudara-saudara bisa baca sendiri ya di dalam pasal 6 ini, karena banyak sekali pasalnya sampai ke 71, dan semua pasal ini, ayat ini berkaitan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, setelah itu dia berkhotbah bahwa dia mengatakan, akulah roti hidup. Dan barang siapa yang memakan roti hidup, siapa yang memiliki roti hidup, dialah yang akan mendapatkan keselamatan. Dan di situ pada waktu itu, setelah kejadian 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, dan banyak juga, dan ada juga pada waktu di dalam Yohanes 6 ini Tuhan Yesus berjalan di atas air juga, dan setelah itu banyak orang mencari Tuhan Yesus, dan setelah itu dia mengatakan roti hidup. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa bagaimana Tuhan Yesus berfirman, dia adalah roti hidup, dan barang siapa tidak memakan roti hidup itu, dia tidak akan selamat. Dan roti hidup itu turun dari surga, dan dia mengatakan seperti itu. Tetapi orang-orang Yahudi tidak terima, bagaimana aku memakan tubuh Yesus? Bagaimana aku bisa memakan tubuh Yesus? Tidak mungkin. Dan mereka tidak tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa orang Yahudi bertengkar bagaimana kita bisa mendapatkan dagingnya, kita untuk makan. Bukan seperti itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa roti hidup ini turun dari surga, dia mengatakan seperti itu. Dan barang siapa memakan roti ini, dan dia hidup selama-lamanya. Dan pada waktu itu, setelah Tuhan berfirman di rumah ibadat pada waktu itu, murid-muridnya berkata bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, kita tahu bahwa di dalam gereja, mungkin kita datang gereja, setiap kali mendengarkan perkataan, ayo mujizat, kamu mendapatkan mujizat, tangkap itu ya, katakan yes, kamu mendapat kesembuhan, yes, kamu mendapat berkat yang melimpah, amin. Tetapi saat firman yang menegur, kamu tidak boleh berzinah, kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh mengingini orang lain, itu tidak baik dan itu bisa menyelakakan dirimu. Dengan hati yang tertuduh seperti itu, jikalau kita tidak bisa menerimanya dengan baik, mungkin kita akan tersinggung, tidak terima akan firman tersebut. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu, ayat yang 61. Dan Tuhan Yesus sebetulnya dia berfirman bukan perkataannya yang keras, tetapi dia mengatakan apa yang benar. Dan hidup orang Yahudi di saat itu, kebanyakan orang di saat itu ialah hanya orang-orang yang menginginkan roti saja, roti yang ada di dalam dunia. Kita bisa ibaratkan roti tersebut adalah mungkin kelimpahan, kejayaan, kesembuhan, seperti itu yang diinginkan orang-orang Yahudi, orang yang diinginkan pada zaman itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal kebenaran yang dapat menggoncangkan atau dapat memberikan mereka suatu pertobatan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus bilang, Tuhan, perkataanmu tuh keras loh. Perkataanmu itu sebetulnya nggak usah dikatakan seperti itu. Nanti banyak orang-orang yang hilang, banyak orang-orang yang tidak mengikuti engkau lagi. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah merubah apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata tentang kebenaran, yang kebenaran itu akan menyelamatkan orang Yahudi. Seperti juga sekarang kita saat ini. Terkadang di dalam gereja, terkadang apapun yang disampaikan oleh
Pak Pendeta, Pak Gembala, mentor apapun yang mungkin ada di dalam media sosial. Kita bisa memilih ya, di dalam media sosial, di YouTube, Instagram ataupun media sosial apapun itu. Jikalau kita mendengarkan hal-hal yang baik-baik tentang firman Tuhan, kita bisa masuk dalam pikiran kita bisa melakukannya dan kita bisa mengamini. Tetapi jika tentang pertobatan, jika tentang yang menegur kelakuan kita, itu bisa kita ajukan saja. Ayo saudara-saudaraku, mari saat ini jangan hanya mendengar yang enak-enak saja. Kita butuh kualitas hidup kita baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus juga bilang, Tuhan Yesus juga mungkin di pikiran Tuhan Yesus, biarlah orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu bahwa siapa yang akan tetap mengikut Tuhan dan siapa yang akan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga bilang di pasal 6 ini bahwa aku memilih ke-12 murid ini dan salah satunya yaitu iblis, yaitu Yudas Iskariot. Tuhan Yesus tahu. Maka dari itu Tuhan Yesus tetap melakukan visinya, misinya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang harus diberitakan. Mari saat ini, saudara-saudaraku, janganlah hanya kita mendengar yang enak-enak saja. Mungkin juga kita sekarang saat ini bisa memilih di media sosial apapun, karena banyak sekali sekarang ya, khotbah-khotbah di YouTube, khotbah-khotbah di mungkin cuplikan-cuplikan khotbah di Instagram ataupun di Facebook atau dimanapun yang teman-teman bisa dapatkan. Tetapi biarlah kita mendengarkannya jangan hanya yang enak-enak saja, jangan hanya cuma cerita-cerita dongeng-dongeng saja, tetapi biarlah kita bisa mendengar juga tentang kebenaran firman yang mungkin itu bisa menegur, bisa membuat isi hati saudara tergoncang. Wah, ini buatku ini firman ini buatku ini. Dan saat firman itu Roh Kudus menjamah hati kita, biarlah kita jangan mengeraskan hati kita. Dan kita tahu banyak gereja saat ini yang saya tidak menyebutkan semua ya, tetapi yang hanya menekankan soal kesembuhan, KKR mujizat, mengadakan KKR mujizat, dan tidak memperdalam tentang firman Tuhan, bagaimana pertobatan itu penting di dalam kehidupan kita. Kesembuhan jikalau tidak ada pertobatan itu tidak terjadi. Kejayaan, berkat kalau tidak ada pertobatan itu tidak akan langgeng. Sukacita jikalau tidak ada pertobatan itu hanya sebentar dan akan menjadi duka cita. Maka dari itu yang terpenting terlebih dahulu yaitu kita bisa mengambil prinsip Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan, apa yang aku lakukan, biarlah ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang apapun firman-Mu yang kami tangkap, yang saya tangkap, biarlah itu menjadi pedoman kehidupan kami. Dalam arti bukan hanya yang baik-baik saja, tetapi yang menegur kami, yang membangun kami untuk menjadi dewasa dalam kerohanian kami. Biarlah itu kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami melakukan semuanya itu, Engkau ada bagi kami dan Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Mari saat ini saudara-saudaraku, teman-temanku, kita membangun kualitas kehidupan kita. Tuhan tidak mau hanya kuantitas saja. Tuhan juga tidak hanya mementingkan kuantitas, tapi Tuhan mementingkan kualitas. Dalam arti kualitas kehidupan kita, kualitas anak-anaknya, bagaimana kerohaniannya dapat berkembang, dapat menjadi seseorang yang tangguh di dalam kesetiaannya mengikut Tuhan, dalam imannya, dalam membangun imannya untuk tetap terus mengikut Tuhan. Itu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan maka dari itu, mari saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam bergereja pun, dalam kita memilih gereja pun, kita harus juga bisa memilih gereja atau gereja yang firman-Nya itu
berkualitas. Masakan kita memilih di dalam dunia, kita memilih barang, memilih suatu hal itu yang terbaik. Kita pilih-pilih, kita menyeleksi supaya kita mendapatkan yang terbaik. Apakah kita juga tidak boleh untuk mengambil firman, menyeleksi firman-firman yang baik, dalam arti firman yang baik yaitu firman yang benar-benar benar, firman Tuhan yang benar-benar bisa meneguhkan kehidupan kita, yang bisa membangun kerohanian kita. Nah, maka dari itu, di dalam kita bergereja, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bisa selektif lagi. Jangan hanya mendengar pendeta yang memberikan firman yang seadanya, ngawur-ngawur seperti itu, yang tidak mengajarkan pertobatan. Tetapi biarlah apapun yang kita dapat di dalam gereja, di dalam kita mungkin misbah keluarga, di dalam media sosial, biarlah firman yang bisa membangun kehidupan kita. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudusnya Tuhan, Roh Kudus Tuhan, untuk kita bisa memiliki firman. Kita bisa mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa sih maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, kita bisa mengetahuinya lewat firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa apapun yang dikatakan firman Tuhan itu adanya baik untuk kehidupan kita. Dan mari saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan melewat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh mungkin Bapak Gembala, saudara-saudara, mentor saudara-saudara, atau yang saat ini bisa Anda konsumsi lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Instagram. Biarlah itu firman yang betul-betul tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya tentang hal yang baik-baik, yang membuat kita menjadi tidak dewasa dalam rohani. Tetapi biarlah firman yang kita dapatkan bisa menjadi kita untuk dewasa dalam rohani. Tuhan, apapun yang kami dapat saat ini, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan menjadi jangkar bagi kami. Firman-Mu Tuhan menjadi jalan bagi kami untuk kami bisa melangkah. Maka dari itu Tuhan, kami mau Engkau tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menerima firman. Bukan firman yang hanya baik-baik saja Tuhan, tetapi firman yang dapat menegur kami, firman yang dapat membuat kami menjadi lebih dewasa lagi, dan firman yang membuat kami lebih mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi Bapa. Itulah yang kami inginkan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, untuk mengerti apa kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah hidup. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar, firman-Mu nyata, roti hidup Tuhan akan kami dapati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini, dan sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah apa yang akan kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.